Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Nicasari dengan NDH 13. Jabatan saya Pranata SDM Aparatur Terampil di bagian Tata Usaha Inspektorat Utama. Pada sesi ini, saya akan mempresentasikan mengenai analisis isu dan gagasan kreatif dalam mewujudkan smart governance di unit kerja. Untuk yang pertama adalah identifikasi isu. Di sini saya mengangkat 3 isu yang ada di unit kerja saya. Untuk isu yang pertama yaitu pencatatan pengembangan kompetensi pegawai yang dilakukan secara manual. Selama ini, pencatatan riwayat pengembangan kompetensi pegawai masih dilakukan secara manual melalui Google Spreadsheet. Cara ini memang sederhana dan mudah diakses, namun masih memiliki banyak keterbatasan. Misalnya, data seringkali tidak terintegrasi, rawan terjadi kesalahan input, dan proses pembaruannya membutuhkan waktu yang lama. Akibatnya, informasi tentang kompetensi pegawai tidak selalu akurat dan real-time. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam manajemen kepegawaian, karena pengambilan keputusan terkait pengembangan karir maupun kebutuhan pelatihan pegawai belum bisa didukung oleh data yang valid dan terstruktur secara optimal. Untuk isu yang kedua adalah pencatatan komposisi pegawai yang dilakukan secara manual. Saat ini, pencatatan komposisi pegawai masih dilakukan secara manual dengan menggunakan aplikasi Canva. Meskipun aplikasi ini cukup membantu dalam menyajikan data dalam bentuk visual yang menarik, namun cara kerja manual tersebut memiliki banyak keterbatasan. Proses penyusunan data memerlukan waktu yang lama, rawan terjadi kesalahan input, dan tidak bisa menampilkan informasi yang selalu mutakhir atau real-time. Akibatnya, data komposisi pegawai yang seharusnya dapat menjadi dasar penting dalam perencanaan dan pengambilan keputusan belum dikelola secara efektif dan efisien. Untuk isu yang ketiga yaitu pencatatan data lembur pegawai yang dilakukan secara manual. Saat ini pencatatan data lembur pegawai masih dilakukan secara manual dengan menggunakan Google Spreadsheet. Proses ini memang relatif mudah diakses, namun memiliki sejumlah kelemahan. Input data yang dilakukan secara manual sangat rawan terjadi kesalahan, baik karena kelalaian maupun ketidaksesuaian format. Selain itu, data yang dihasilkan tidak selalu konsisten, sulit dipantau secara real-time, dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk diverifikasi. Kondisi ini menyebabkan laporan lembur kurang efisien dan bisa menghambat proses administrasi. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pencatatan yang lebih otomatis, terintegrasi, dan akurat untuk mendukung tata kelola kepegawaian yang lebih profesional. Setelah berbagai isu berhasil diidentifikasi, langkah berikutnya adalah menentukan prioritas isu mana yang harus ditangani lebih dahulu. Tidak semua isu memiliki tingkat kepentingan yang sama. Ada yang sifatnya mendesak dan harus segera ditangani, sementara yang lain bisa direncanakan dalam jangka menengah. Untuk itu diperlukan suatu teknik yang mampu menyaring dan memetakan isu berdasarkan tingkat urgensi, keseriusan, dan potensi pertumbuhan masalah di masa depan. Salah satu metode yang digunakan adalah teknik USG yang membantu memberikan penilaian objektif agar isu dapat diprioritaskan secara lebih tepat. Berikut merupakan hasil analisis dari ketiga isu tersebut menggunakan teknik USG. Isu pertama adalah pengembangan kompetensi ASN. Dari hasil penilaian, isu ini mendapat skor total 9 dengan peringkat kualitas 2. Artinya, isu ini cukup penting untuk ditangani karena menyangkut peningkatan kapasitas pegawai, namun tingkat urgensi dan potensi pertumbuhannya tidak setinggi isu yang lain. Untuk isu kedua adalah pencatatan komposisi pegawai ASN yang masih manual. Isu ini memperoleh skor tertinggi yaitu 15 dengan peringkat kualitas 1. Hal ini menunjukkan bahwa pencatatan manual menjadi masalah yang sangat mendesak, serius, dan berpotensi terus berulang jika tidak segera dilakukan digitalisasi. Karena itu, isu ini perlu menjadi prioritas utama dalam perbaikan sistem kepegawaian. Selanjutnya, isu ketiga adalah pencatatan lembur ASN yang masih manual. Dari hasil analisis, isu ini mendapat skor total 8 dan berada pada peringkat kualitas 3. Artinya, meskipun berpengaruh pada efektivitas administrasi lembur, isu ini dinilai kurang mendesak dibandingkan 2 isu sebelumnya, sehingga bisa ditangani setelah prioritas utama terselesaikan. Dengan demikian, dari ketiga isu yang dianalisis, fokus utama yang perlu segera mendapat perhatian adalah digitalisasi pencatatan komposisi pegawai ASN.
karena memiliki dampak besar terhadap keakuratan data, perencanaan kepegawaian, dan pengambilan keputusan di tingkat organisasi. Berdasarkan hasil analisis dengan teknik USG, kita menemukan bahwa isu pencatatan komposisi pegawai layak dijadikan sebagai core issue. Hal ini karena data pegawai adalah jantung dari manajemen ASN yang menjadi dasar dalam setiap proses mulai dari rekrutmen, pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, hingga pensiun. Apabila data yang digunakan tidak akurat, maka seluruh sistem manajemen ASN akan terganggu. Pencatatan manual yang masih digunakan saat ini menimbulkan berbagai resiko, mulai dari kesalahan input, duplikasi data, keterlambatan pembaruan, hingga sulitnya mendukung pengambilan keputusan strategis. Dampaknya bukan hanya pada efektivitas birokrasi, tetapi juga bisa merugikan pegawai secara individu, serta menurunkan kualitas pelayanan. Dengan semakin bertambahnya jumlah ASN, kompleksitas data juga akan terus meningkat. Jika tidak segera ditangani, masalah ini akan membesar. Oleh karena itu, digitalisasi sistem pencatatan komposisi pegawai harus menjadi prioritas utama agar manajemen ASN dapat berjalan berbasis data yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil analisis SWOT terkait manajemen data kepegawaian ASN memberikan gambaran strategi yang dapat kita terapkan. Dari sisi kekuatan, kita memiliki unit kepegawaian yang sudah berjalan dan juga regulasi nasional yang menjadi payung hukum. Prosedur manual yang ada dapat dimanfaatkan sebagai pola baku untuk percepatan integrasi menuju satu data ASN. Kekuatan ini menjadi fondasi penting dalam proses digitalisasi. Namun, kita juga harus menyadari adanya kelemahan. Sistem pencatatan masih manual, rentan kesalahan, serta keterbatasan kapasitas SDM dalam mengoperasikan teknologi digital. Untuk mengatasinya, strategi diarahkan pada peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, sekaligus pemanfaatan perkembangan teknologi agar pencatatan lebih akurat dan real-time. Selanjutnya, dari sisi peluang, perkembangan teknologi digital dan dukungan pemerintah pusat membuka jalan besar bagi transformasi strategi yang bisa kita terapkan adalah memperkuat regulasi dan prosedur pengamanan data, mengoptimalkan peran unit kepegawaian agar adaptif terhadap digitalisasi sehingga resistensi pegawai berkurang, serta menyusun standar nasional agar tidak bergantung pada vendor pihak ketiga. Sementara itu, ancaman juga perlu diantisipasi. Di antaranya adalah resistensi pegawai terhadap perubahan, keterbatasan anggaran, resiko kebocoran data, serta ketergantungan pada vendor. Untuk itu, strategi menekankan pada pengalokasian anggaran modernisasi secara bertahap, menyiapkan tim keamanan data khusus, serta membangun kompetensi internal agar instansi tidak terlalu bergantung pada pihak luar. Dengan memanfaatkan kekuatan, menutup kelemahan, mengoptimalkan peluang, serta mengantisipasi ancaman, kita dapat mendorong digitalisasi manajemen ASN yang lebih kuat, aman, dan berkelanjutan. Salah satu akar permasalahan manajemen ASN adalah pencatatan komposisi pegawai yang masih dilakukan secara manual. Saat ini data pegawai banyak disimpan di Google Spreadsheet, yang meskipun cukup membantu, masih memiliki keterbatasan, terutama dalam hal akurasi, kecepatan pembaruan, dan transparansi akses. Untuk menjawab tantangan tersebut, kami menawarkan solusi berupa pengembangan subsite khusus kepegawaian yang terintegrasi langsung dengan data yang sudah ada di Google Spreadsheet. Dengan integrasi ini, data tidak perlu diinput ulang, namun akan ditarik secara otomatis sehingga selalu update dan real-time. Pada subsite ini akan disajikan profil SDM Inspektorat Utama dalam bentuk data terstruktur sekaligus visualisasi yang lebih mudah dipahami. Informasi yang ditampilkan antara lain yang pertama, komposisi pegawai berdasarkan jabatan sehingga terlihat proporsi struktural maupun fungsional. Yang kedua, komposisi berdasarkan golongan untuk memantau distribusi ASN sesuai jenjang karir. Yang ketiga adalah komposisi berdasarkan pendidikan, agar terlihat kualitas dan kebutuhan pengembangan kompetensi. Yang keempat, komposisi berdasarkan jenis kelamin, guna mendukung prinsip kesetaraan gender di lingkungan kerja. Yang lima, komposisi
berdasarkan sertifikasi profesi untuk memastikan kompetensi teknis ASN sesuai standar yang dibutuhkan. Dengan adanya subset ini, manajemen kepegawaian tidak hanya lebih efisien tetapi juga transparan, berbasis data, dan mendukung pengambilan keputusan strategis di Inspektorat Utama. Sekian presentasi dari saya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.